Pelatihan Barista dan Tata Boga Kota Magelang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Selaku Kepala BLK Kota Magelang, Ibu Endang Iriani selaku Instruktur Tata Boga, Bapak Atok Munadharma selaku Instruktur Barista, dan seluruh jajaran pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, dan seluruh peserta pelatihan Tata Boga dan Barista tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mengucapkan atas kehadirannya dalam acara pembukaan pelatihan Tata Boga APBN tahap 2 dan pelatihan barista di BHCHT tahap 1. Pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami membacakan doa dengan cara Islam. Bagi pemeluk agama lain, dipersilahkan berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga pagi ini kami bisa berkumpul pada pembukaan pelatihan. Ya Allah, Ya Rabbi, lancarkanlah kegiatan pelatihan ini dari awal hingga akhir. Permudahkanlah kami dalam mengikutinya. Berikanlah kami kemampuan dalam menyerap ilmu pengetahuan. Ya Allah, Ya Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk menegakkannya, serta berikanlah kami rasa cukup dan syukur dalam segala hal. Rabbana zalamna anfusana wa ilaihim taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Tuhan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi
Kemudian menginjak acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Kepala BLK Kota Magelang, Bapak Mohamad SS. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari senantiasa kita selalu panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi, ya, mengawali pertemuan kita dalam kegiatan pelatihan. Yang saya hormati Pak Atok selaku instruktur barista yang sangat-sangat senior, dan Ibu Endang selaku instruktur tata boga yang ini juga setiap pelatihan kita selalu bekerja sama dengan Bu Endang. Bu Endang ini dulu instruktur di kabupaten dan sudah purna, karena juga kita sering minta bantuan. Ini juga sangat-sangat sudah senior, ya. Dan kepada teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja, juga dari BLK Kota Magelang yang saya banggakan dan saya cintai juga, dan yang berbahagia peserta pelatihan barista dana bagi cukai dan dana bagi tembakau, dan peserta pelatihan tata boga dana APBD. Ini APBN, ya, APBN yang gelombang kedua. Yang gelombang pertama sudah selesai. Sebelumnya saya menyampaikan mohon maaf. Sedianya memang Bapak Kepala Dinas yang mau membuka, tetapi berbarengan dengan kegiatan DES, kegiatan perencanaan yang diundang di Kodia. Hampir semuanya pejabat di Dinas Tenaga Kerja datang untuk memenuhi undangan itu, dan saya nanti setelah membuka ini diharapkan juga menyusul ke sana. Untuk itu beliau menyampaikan mohon maaf. Saya akan menyampaikan pesan dari Kepala Dinas, di mana pelatihan tata boga dan barista yang saat ini nantinya ke depan, kalau yang di BHC HB itu 17 hari ya Mas, ya benar ya, 17 hari ke depan. Kemudian yang tata boga 28 hari. Memang ini dana beda dari dana daerah yang di BHC juga yang APBN gratisan. Tentunya fasilitas ada perbedaan. Akan saya sampaikan di depan nanti agar tidak menjadi iri panjenengan, ya. Kalau yang di barista itu nantinya, yang terutama yang beda itu nanti jenengan sudah selesai akan insya Allah akan mendapatkan bantuan alat, tapi ya tidak seberapa. Hanya seberapanya itu jenengan nanti setelah pelatihan sudah bisa untuk berusaha. Ya. Juga fasilitas yang lain yang beda, transport.
Kalau yang di BHJHT hanya 50, kalau yang APBN hanya 2. Tapi ini tidak akan membuat jenengan apa ya, kok wis mau itu. Yang utama jenengan mendapatkan ilmu, sertifikat, ya, ilmu dan sertifikat inilah yang nanti jenengan akan kedepannya beda dari masyarakat yang belum pernah mengikuti pelatihan. Ya. Harapan dari pemerintah setelah jenengan nanti mempunyai ilmu, bahkan sudah diberi alat, ini jenengan bisa berwirausaha. Jangan hanya selesai wis pokok kasih surat pelatihan main-main. Jangan gitu. Harapan pemerintah yo sekali ikut pelatihan yo wis itu ditekuni. Ya. Ditekuni sampai dengan bisa dengan berusaha atau mungkin bisa bekerja. Kalau barista bisa juga, untuk bekerja juga bisa, peluang untuk bekerja juga bisa, wirausaha juga bisa. Sudah menelurkan alumni barista maupun tata buka itu banyak yang sudah berwirausaha. Saya contohkan yang alumni kemarin itu yang barista ada di situ kekompakan, ya, sehingga untuk melanjutkan setelah pelatihan jenengan nanti kalau di situ ada kekompakan nanti akan bisa berwirausaha yang sukses. Bahkan yang alumni itu yang barista bisa membantu atau nanti mungkin pas pembelajaran itu kan, nah, kemungkinan nanti asistennya Pak Atot itu biasanya ikut untuk memberikan pengalaman penjenengan. Ya, ini tidak hanya 1-2 orang, banyak sekali. Juga yang tata boga begitu. Apa mana ini ngadepi lebaran, ya, ditekuni nanti apa yang disampaikan Bu Endang terkait gawe roti ini. Biasanya ya roti ini nanti siap untuk bisa dijual, siap untuk dengan bisa menerima pesanan. Kemarin saya ceritakan juga alumni yang kebetulan di depan besok lebaran itu sampai kewalahan menerima pesanan buat lebaran. Jenengan kalau kompak juga, oh siapa tahu ibu ini namanya siapa? Gunung Muni. Dimana ya pas bodong ada pesanan sampai apa orang isole memenuhi sampai tidak bisa memenuhi. Oh siapa tahu nanti mah aku burung ya mbak, aku tidak gawean. Itu contohnya seperti itu, ya. Tapi monggo karena ini ada instruktur, saya pesan yang dari nol barista ada enggak? Bahkan semua ya dari nol ya, atau siti ngerti? Foto barista malah ngerti ya. Coba sing tidak tahu barista apa? Berarti Mbak ini sudah ya? Iya, dulu kan jadi barista. Nah, itu dulu sudah kerja di barista. Mungkin pinternya kalau Pak Atot pinter jenengan, mungkin ya. Ini hanya kemungkinan saja. Nek pinter sing dilatih ya SDKC, gitu ya. Komandan sama instrukturnya. Begitu juga tata boga.
Saya yakin ibu-ibu itu pinter, gawe roti mesti pinter lah. Aku bahkan mah belum pernah. Gawe ini kayak apa ya? Mbak Puan. Ya coba naik saya dari nol. Ini nek wis pinter, aja minteri ya lho instrukture. Instrukture nek apa ukuran uyah bisa sendok cilik dikai. Oke, Ibu, nek seperti itu biasanya saya oke, Ibu. Aku nggak pakai sak sendoknya itu ya mungkin. Itu contoh dengan kepinterannya di KS. Manuto sama itu ya. Berarti orang itu pinter itu tadi. Besok nek wis pelatihan, monggo. Nah itu ya tetap melu resepe Bu instruktur. Saya yakin instruktur ini nanti menciptakan pengusaha yang sukses. Amin. Tapi ya mantap. Oke. Itu harapan dari pemerintah Kota Magelang seperti itu, sehingga nanti akan jenengan-jenengan ini bisa mengurangi pengangguran di Kota Magelang, terutama itu. Kalau yang BPN memang ada yang luar kota, mana ada yang masuk yang luar kota, yang luar kota. Ini kok kabupaten. Ayo, di luar Kota Magelang maksudnya. Satu kok ya. Ada 4 kayaknya Pak. Tahap 2. Tahap 2. Tahap 2 ada 4 itu. Satu. Yang KTP-nya ke Ngaco toh, ojo iso aku bisa aja. KTP luar Kota Magelang. Ngaco dulu. Ayo, ngaco. Nah, kalau yang ini jelas KTP kota. Ya, karena memang dana untuk daerah itu tetap orang kota. Kalau yang APBN itu boleh saya menerima orang luar Jawa itu juga boleh. Ada ini yang apa servis sepeda servis sepeda motor ya. Iya Pak. Itu dari Merauke Pak. Merauke. Ini Maluku. Dari Maluku. Ada yang dari Wonosobo juga. Manggone ada mes di sini kebetulan. Lampung juga ada Pak. Lampung juga ada. Kebetulan itu, ya ada mes sehingga bisa tidur di sini. Itulah pemerintah Bapak menyiapkan sarana-sarana kebutuhan agar warganya itu pintar-pintar kabeh iso nyambut gawe kabeh. Amin. Iya. Dan saya pesan karena nantinya yang dihadapi itu kalau barista itu ada juga ya Pak ya, ada juga ya, ada api, ada alat pecah belah. Alat buka juga begitu, ada api, listrik. Hah? Beso, ya, ada tajam. Itu juga hati-hati. Walaupun jenengan sudah diberi fasilitas asuransi, ya, ada asuransinya itu. Pemerintah kurang opo gitu ya. Makanya sedep aja kayak rong dino izin bolak-balik izin. Bahkan medot ning dalan. Maksudnya medot ning dalan tahu? Ya. Jangan. Kami repot. Nanti kalau jenengan di tengah jalan berhenti, kami yang repot. Eman-eman. Kemarin sing melu apa? Melu retro daftar sampai 200 sampai 400. Sing tidak keterima banyak sekali. Separuh muncul. Nah, jenengan sudah diterima kok. Bagaimana? Ya, ini yang paling penting. Ini supaya pas kopi semua. Kopi
Begitu ya. Kemudian saya sampaikan tadi fasilitasnya banyak sekali, sehingga dengan saya berpesan Rajino nggak ada penanam itu ya. Terus nanti karena juga ada fasilitas makan snacknya juga ada setiap hari. Kalau sanggup nanti akan selesai. Ini kiur, ini absen itu 10 ya kayak 10. Nah absennya 10, apa absennya 10? Ini datang 10, absennya 20, yang 20 rakyat. Aku tangan Mas Hani itu tak tanda tangan Joni kan orang lebu itu lah mereka. Itu mungkin yang saya sampaikan hikmah dari Pak Kepala Dinas untuk pembukaan ini, dan moga untuk pembelajaran nanti bisa disampaikan sampai selesai karena ada uji kompetensi itu, ada tes itu ya. Ingat ada yang diteskan. Ingat tes itu orang itu berapa jam? Ada sampai sore. Harusnya memang 2 hari. Tapi kalau jenengan nanti kok kita nggak naik IKP cepat selesai, tidak akan sampai malam. Ingat, kalau kadang-kadang sampai malam juga ya. Sampai malam. Makanya saya wanti-wanti benar nggak ada kenangan. Manut juga, nah manut yo itu nanti nih goni tes itu yo itu rasanya kalau ngidul saya ngetes wah itu kayak ini balik ini ya bisa gitu ya itu dari saya bisa susah enggak ini dari untuk pelatihan barista dengan dana BPJHT, juga tatap muka yang kedua dengan data APBN. Saya mewakili Kepala Dinas untuk membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan saya resmi saya buka. Atau Bu Ilan sekalian membuka nanti aja. Terima kasih kepada Bapak Kepala PLK Kota Magelang atas sambutannya. Kemudian acara selanjutnya adalah penyematan tanda peserta yang diwakili oleh ketua kelas masing-masing. Silakan untuk kelas maju ke depan. Dengan ini teman-teman semua telah resmi menjadi peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja Kota Magelang. Kemudian setelah teman-teman semua menjadi peserta pelatihan akan membaca janji peserta pelatihan. Silakan untuk maju ke depan. Teman-teman peserta diharap berdiri dan menirukan janji peserta pelatihan. Janji peserta pelatihan. Janji peserta pelatihan. Di UPT Balai Latihan Kerja. Di UPT Balai Latihan Kerja. Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang.
nilai kejujuran, menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebersamaan, dan saling menghargai. dan saling menghargai. 2. Senantiasa menjaga ketertiban, Senantiasa menjaga ketertiban, kebersihan, dan ketentraman. 3. Tidak akan melakukan perbuatan tercela, Tidak akan melakukan perbuatan tercela, mengkonsumsi miras, narkoba, dan obat-obatan terlarang lainnya. 4. Mengikuti proses pelatihan secara tertib setiap waktu. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Dengan ini telah selesai acara pembukaan pelatihan pada pagi hari ini. Kemudian acara dilanjutkan dengan foto bersama dengan Bapak Kepala PLK Kota Magelang dan instruktur. Pak kelas. Iya, Pak. Yang pertama kelas Pelatihan Barista dan Tata Boga Kota Magelang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Pelatihan Tata Boga Kota Magelang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Pasti selalu ada soft skill. Nah, soft skill itu apa nanti saya jelaskan. Pasti selalu ada soft skill. Nah, soft skill itu apa nanti saya jelaskan lebih lanjut di video, Mbak. Oh gitu ya. Langsung live YouTube lagi. Gitu, Mbak. Nah, ini soft skill itu apa, penuntutannya untuk apa, nanti saya jelaskan. Tapi yang pertama saya mau jelaskan tentang pelatihan APBN itu sendiri. Tapi di mana-mana kalau di awal perjumpaan selalu ada tak kenal maka tak sayang. Makanya saya di sini mau memperkenalkan diri. Gini, nama saya ada Gendra Mardika. Saya adminnya. Boleh dipanggil saya, boleh dipanggil admin juga boleh, oke. Ajeng dipanggil nopo mawon, nek kula ngertos gitu, pasti noleh. Tapi kalau nek nggak paham berarti nggak noleh. Kalau di jalan dipanggil sama Mas. Kalau udara siapa Mas? Om nggih. Aku yang nyamari. Masa mau kelambiku ya? Wah, pas sakit itu kalau kese isu aja. Isu. Kalau saya ditanya asalnya, nyun saya jawabnya panjang lebar ya. Karena saya lahirnya di Situ Bondo, ada yang tahu? Jawa Timur. Jawa Timur ya. Situ Bondo sampai kelas 2 SD, saya pindah ke Lumajang. Lumajang di Jatiroto, Jawa Timur juga. Habis itu dari kelas 2 sampai kelas 5 di Lumajang, kemudian saya pindah ke Madiun, di Cepu, di Purwodadi, di Ngawi, kemudian ke Madiun. Yang terakhir selesai. Nggih, selesai. Senes. Bapak Ibu lo BUMN pabrik gula. Nggih. Nggih, BUMN nggih. Tapi sakniki pun pensiun Bapak Ibu lo. Nah, setelah SMP saya baru ke Magelang. Di SMA 4 Magelang saya. Lulus kemudian ke Sidoarjo.
pondok pesantren. Nah, setelah di pondok pesantren 1 tahun saya kuliah di Makassar. Nah, di Makassar itu sekitar 6 tahun saya kerja juga di situ, kerja juga di Ambon. Baru tahun 2013 saya kembali ke Magelang. Nah, diterima di BLK itu tahun 2021. Baru. Iya. Jadi BLK itu instrukturnya ada 3. Instruktur boga itu namanya Mafrido. Kemudian instruktur jahit itu namanya Afif. Saya instruktur TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya biasanya di sana ruangannya itu ngajarnya komputer. Tapi ketiga-tiganya ini kita punya skill untuk ngajar soft skill. Nah, kebetulan nek jenengan besok yang ngajar itu Bu Endang. Bu Endang Iriani. Ada yang sudah tahu? Bu Endang Iriani itu instruktur dari Kabupaten Magelang. BLK Kabupaten Magelang. Tapi sekarang sudah pensiun dan sering diajak kerjasama di sini ya sekarang ngajarnya di sini. Jenengan tapi nanti kelasnya bukan di situ, tapi di bawah. Di bawah situ. Bu Endang lebih suka di situ, terutama ovennya juga baru di situ. Kemudian lebih karena itu outdoor ya, jadi lebih isis lah. Kalau di sini panas. Nah habis itu, wah ini yang saya mau tekankan sebelum kita beralih ke soft skill. Nanti saya akan jelaskan tentang APBN. Siapa tahu di sini masih ada yang belum tahu pelatihan APBN itu seperti apa. Soalnya kalau memang belum tahu, kok nggak sesuai dengan yang diharapkan, biasanya mundur. Gitu. Itu saya mau jelaskan biar kalau ya mundur sekalian gitu, biar kita cari gantinya. Tapi sebelum itu perkenalan gitu. Kalau saya sudah, asalnya saya tadi ya Indonesia. Jauh Indonesia. Kalau saya ditanya asalnya saya jawabnya yang paling singkat Magelang gitu aja. Iya. Karena saya tinggalnya di Magelang. Kalau aslinya saya memang di ibu saya di Magelang, bapak saya di Surabaya. Habis itu saya sudah berkeluarga, anak alhamdulillah 1. Kemudian baru jadi PNS tahun 2022. Baru tahun ini saya boleh ngajar. Soalnya baru dapat sertifikatnya tahun kemarin. Seperti itu. Nah, kemudian alamat saya di Baiman. Kemudian background saya teknik elektro. Kalau yang di bawah itu menjahit, backgroundnya elektronika juga. Tapi ngajar jahit. Saya sebenarnya dulu dikasih pilihan mau ngajar jahit apa ngajar komputer gitu. Tapi saya nggak ada basic jahit ya, jadi saya ngajar komputer aja. Kemudian saya minta nanti satu-satu ya, masing-masing berdiri, kemudian memperkenalkan dirinya, asalnya dari mana. Dimulai dari maksudnya dipilih atau bagaimana? Berdiri, ini Teman-teman dong. Nah, Saya Dimas Aswana Saptadi dari Karanganyar. terima kasih. Masih ada kesempatan. Dalam ada kabel pinggirannya. Terus kabel VGA ini aja. Ambilnya di bawah itu ya Pak. Sorry, mulai tadi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillah kita
Rahayu, panggilannya Yayu. Alhamdulillah suami satu. Alhamdulillah Mas sampun. Anak saya 2. Anak saya sudah lulus dan sementara kerja di THR Perindah. Ya. Saya dari Nambangan Rujak Utara. Terima kasih. Apa? Masak, Mas. Nggih, apa? Perkenalkan, nama saya Nika Pratiani, biasa dipanggil Nika. Rumah di Ambon Cacapan. Gitu aja kan. Anaknya 2 sama bagian tangga deh. Iya. Gitu ada yang ditanyakan? Berapa bulan? Nanti dijawab. Korupsi ada yang kecil turun aja. Sambung ditanyakan ya. Jangan buat tapi yang gimana tadi yang benar benar. Oh, pertanyaan yang panjang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumpuni Sristiawati dari Malanggaten. Bisa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini nanti ya. Sekarang bukan. Belum berkenalan nih. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mundiro, asal Kabupaten Magelang. Tepatnya panggilannya Rejasari. Panggilannya Hero. Rejasari. Oh, barengan. Langsung gitu. Tempatnya tempat masih depan sungai, pinggir sungai. Wah, besar ini. Istirahat dari sekian. Selamat siang rekan-rekan. Nama saya Sari Panggil Rusani, biasa dipanggil Rusani. Saya Rusani. KTP saya PTC, cuman saya tempat tinggalnya di Rusunawa, Kota Terima kasih. Perkenalkan, nama aku Tita Susanti, bisa dipanggil Mbak Santi. Mbak Santi. Jambon Cacapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Kemalia, bisa dipanggil Siti. Saya dari Kramat Selatan. Semangat, Bu. Kenalkan, nama saya Ivanna Ciri. Rumahnya Kedulsari. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Islamia, umur saya 27 tahun. Siapa namanya, Kak? Islamia. Islamilanya? Islam.
Rumah saya di Menowo dekat sini. Alhamdulillah terima kasih sekali sudah diperkenalkan kesempatan di pelatihan PBS. Semoga kita bisa tetap silaturahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Gumiati, dipanggil sehari-hari Dwi. Aslinya dari Jakarta, tinggal di Bogoman Wetan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri Gumiati panggilannya Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Sawa Arizana, dari Mona, nama saya Sandra. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Surya Mila Ganis, panggilannya Mila kan bukan ikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Indraya, panggilan Indra, alamat Kota Bangsan, tapi lebih sering di Wonosobo. Pulang untuk pelatihan ini karena di Wonosobo ngurus anak yatim piatu. Semangat. Terima kasih semuanya. Ya kami budaya atau itu sudah tahu semuanya nih. Ini kemarin sudah dipilih ketua kelas ya. Selalu ketua kelasnya cowok nih. Tiap pelatihan itu tata boga pasti ada cowoknya satu. Pasti ada. Ada satu juga. Terus setelah ketua kelas ada dibentuk bendahara juga. Kayaknya itu bendahara penting karena nanti Bu Endang itu biasanya nyuruh untuk belanja dulu setiap harinya. Biasanya ke pasar siapa? Biasanya cuma sedikit aja. Kalau telur sama barang-barang yang banyak itu diantar ke sini, tapi yang biasanya beli itu buah atau sayuran. Oh iya. Piket sudah dibentuk belum? Piket belum ya? Habis ini dibentuk piket. Terus saya mau kasih tahu kalau ketua kelas itu tugasnya nanti siapapun di sini yang izin, mau itu izinnya masuk sebentar kemudian izin keluar, itu izin ke ketua kelas. Kemudian izin kalau sakit apa segala macam nggak masuk juga izinnya ke ketua kelas. Jadi waktu instruktur tanya siapa yang nggak hadir, ketua kelas langsung bisa jawab. Seperti itu. Gitu. Sama yang bendahara itu tugasnya nanti ada juga itu. Tugasnya jaga untuk biasanya ada uang kas juga kalau biasanya bendahara. Gitu.
sekarang piket. Kalau piket itu ini 6 hari. Jumat, Sabtu itu biasanya pulang pagi ya jam 12. Jadi yang Jumat sama Sabtu itu 2 orang, selainnya itu 3 orang nih. Nih, terus gimana? Dipilihnya seperti apa? Itu aja kan ada daftar hadir daripada Ada daftar hadir. Jadi biar bisa enggak Iya. Oke. Oh, lah. Ya udah Mas itu ini dipilih dengan aja. Daripada milih BWP-an, milih orang. Saya awan dulu, buku. Mas Dimas. 1, 2, 3 semuanya Senin, Selasa, Boleh Pak ya? Ada. daripada nyontek kan sambil mengingat nama. Yuk, Jadi hari Senin terserah dari sini apa dari sana. dari sini aja nih. Oke. Mas Dimas, Wali. Ya yuk. Dua. Nika. Senin. Ya tahu. Sini Ya. aja ya, tadi. Ada apa? Baik ya. Dari Selasa. Mbak Mumpuni sekretaris ini. Itu nama kalian Bu Iis ya? Lilis. Bu Lilis. Jadi kalau piket itu nanti sebelum dimulai dibersihkan dulu, waktu pulang dibersihkan juga. Kemudian ada tugas tambahan kalau pas snack sama makan siang ngambil di bawah. Ngambil di bawah. Selainnya itu iya tugas piket. Aku aja. Kalau untuk asah-asah itu biasanya ada sendiri. Kayaknya ada. Snack itu biasanya jam ini sudah ada. Ini mau istirahat dulu apa? Pelatihan Tata Boga Kota Magelang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Pelatihan Barista Kota Magelang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Nggak ada proses bikinnya kan, waktu disajikan dikira dari dinas beli kopi di luar, beli kopi atau minuman terus disajikan. Begitu tahu prosesnya, ya baru agak surprise juga. Begitu tahu ternyata bikinan barista. Mau dibagi? Enggak, dia bagi itu nanti kalau habis snack terus satu orang biasa. Oh iya, terima kasih. Nah, jadi seiring dengan waktu selalu kita supaya teman-teman yang ikut pelatihan itu makin pede dan hasil produknya itu juga diakui diterima. Nah, misalkan setelah rombongan pulang ke Semarang atau ke Jogja itu jadi oleh-oleh di bawah. Nah, memang kemarin itu kita pakainya pakai cup plastik di seal ya. Nah, yang ke depan kita untuk bisa di take away kita nanti pakai botol. Itu kira-kira sebetulnya saya juga mulai ini awalnya sih saya nggak terlalu tertarik ya dengan kopi itu. Saya cuma senang ngumpulin alat-alat. Ketika buka 2014 itu saya nggak ada baristanya. Saya nggak tahu gitu, nggak cuma seneng beli alatnya aja karena saya seneng yang lucu-lucu gitu. Nah, terus begitu pindah Jogja kan tahu sendiri ya persaingan. Nah, saya agak khawatir kalau kita buka di Jogja nggak punya skill yang diakui. Akhirnya saya kursus di Universitas del Cafe itu UTC ya, Ili kopi itu dari Italia. Kalau di Indonesia ya dia kayak apa-apa ya, kopi yang sangat premium. Sekilo itu karena 650.000 kopinya. Nah, kafe saya buka, kita kerjasama, kita dikasih nyogok di kafe. Orang bule kalau dari ini mesti mampu. Kayak kita di kapal api gitu yang familiar ya. Nah, saya ikut pelatihan dan lumayan, makanya teman-teman bersyukur difasilitasi oleh Pemkot karena kalau ngambil kursus ini mahal ya. Mbak mesti tahu ya kalau kursus bersertifikat mahal. Memang kita royal ya, bahan apa
tapi karena mahal itu. Nah kemudian resmi ya, artinya memang dan itu internasional, makanya ketika dari dinas minta trainer yang bersertifikat, alhamdulillah ketemu saya. Dan sebelum pandemi juga ada namanya Pekan Ilmiah Remaja ya, Jawa Tengah itu se-Jawa Tengah regional. Itu kan ada peminatan ya, ada yang senang kopi, ada yang tembakau, ada yang ikan, ternakan. Nah yang kopi ini saya membantu panitianya untuk kita langsung ke kebun kopi dan ke petani kopi di Temanggung. Harusnya tahun 2020 itu tingkat nasional, karena yang pas ini 2019 tingkat nasionalnya di Banyuwangi, tapi karena pandemi nggak jadi diadakan di Temanggung. Nah, saya juga awal setelah saya dari itu saya mengasih pelatihan di kampus UPN, ada untuk kewirausahaan dan pengembangan karir, juga di Wates itu untuk peserta kedai-kedai UMKM di Kulon Progo, di Wates, objek wisata juga Warung Semu, Alitaji, Mulai Payu, itu kan banyak. Nah mereka tuh kemudian partner saya di Kulon Progo di Wates tuh ada namanya Jogo Tempe yang istrinya itu bareng-bareng saya ikut latihan. Nah itu memfasilitasi gratis ya, di misalnya saya nggak dibayar, teman saya yang menyediain snack, menyediain makan, bahan-bahan kita siapin cuma 2 hari. Tapi efeknya hari kedua saya didatengin sama dari Pemda, diinterogasi. Ini dana dari mana, maksudnya apa tujuan politik atau RSM. Bayangin kita lihat baik aja begitu kan, gitu kan. Akhirnya ada wartawan, kemudian endingnya bagus ya, ditulisnya bagus. Nah, kemudian awal ini angkatan pertama waktu itu pelatihan ya. Ini besok yang akan nanti Anita, Rere, Mas Wawan. Nah itu mesin roasting saya punya yang mini suji kecil ya. Jadi portable bisa dibawa, bisa untuk latihan. Cuma sekarang masih mungkin next ya. Nah ini yang di kota di Senaker Kota Jogja di JTTC itu 1 bulan. Tapi saya nggak kebagian untuk yang ini yang praktek. Saya lebih ke manajemen kafe, hospitality. Nah, jadi kalau teman-teman buka searching di Google hospitality industry, nah yang keluar gambar saya. Ini kan menunjukin ya, sama kan. Nah, kemudian juga pernah diminta oleh provinsi di Gerabak Citrosono, ya itu untuk meningkatkan pemuda. Oh ya, ini Mas Wawan yang tadi ada fotonya Mas Wawan. Nanti akan membantu kita juga. Nah ini di Citrosono cuma nggak lama, cuma beberapa hari tapi padat ya. Alhamdulillah sekarang kita jadi banyak. Kita beli kopi di sana, kopinya bagus dari beberapa besar Citrosono bagus. Nah mudah-mudahan teman-teman petani jadi diajarin tentang packaging, tentang marketplace itu langsung dari Shopee. Tapi kalau yang basic kopinya dari kita. Nah kemudian yang ini yang di lapas ya, di lapas tuh ada 50 orang, terus dibagi 2 kelas. Selangsung hari ini kelas A, besok kelas B. Ibu-ibunya juga banyak. Minumannya juga hasilnya nggak kalah sama teman-teman yang di luar ya, hasil-hasilnya itu kira-kira. Nanti saya ini kan ada saya dibikin sama anak saya, jadi minta dia lengkap ya.
Pelatihan Barista Kota Magelang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang.